Pada dasarnya Mas Didi ini adalah pelayan masyarakat gitu ya. Pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Untuk mengawal demokrasi, Mas. Jadi bahwa penyelenggara pemilu ini adalah garda terdepan. PR kita nih untuk pendidikan pemilih yang lebih ekstra ke depan agar kualitas, rasionalitas dan kecerdasan pemilih kita tercipta jauh lebih baik lagi ke depannya. Bekerja sampai larut malam, bahkan bukan larut malam lagi, tapi dini hari. Dini hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo dalam program podcast KPU Kabupaten Temanggung. Dan seperti biasa dalam podcast ini kita akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama terkait demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Nah, teman pemilih semuanya, Anda tahu bahwa di setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada tentu menyimpan banyak cerita menarik di dalamnya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah hadirkan di studio podcast KPU Temanggung beberapa teman-teman ex penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Kemarin sudah ada wakil dari ketua PPK, kemudian dari divisi teknis, dari divisi Rendatin, dan kali ini kita akan mengundang anggota PPK dari divisi yang lainnya. Hari ini kita sudah hadirkan bersama Mas Didi Triyono. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam Mas Bagus. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk rawuh di KPU Mas Didi. Pengalaman yang luar biasa nih sama Mas Bagus untuk di kegiatan podcast KPU hari ini. Baik, dan Mas Didi kami hadirkan ini sebagai perwakilan dari teman-teman ex-PPK Divisi Hukum dan Pengawasan. Siap berbagi cerita terkait serunya Divisi Hukum dan Pengawasan kemarin ya Mas Didi ya? Siap Mas Bagus ya. Baik, dan teman pemilih semua jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda karena kita akan bincang-bincang seru bersama Mas Didi Triyono. Untuk itu tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik, Mas Didi, ini aktivitasnya apa nih Mas Didi selepas pilkada selesai? Sekarang sehari-hari aktivitas Mas Didi apa ini? Kembali ke laptop ataupun memang kegiatan dari semula saya perangkat Mas. Oke. Jadi mengabdi, tetap mengabdi di desa juga untuk masyarakat. Berarti memang pada dasarnya Mas Didi ini adalah pelayan masyarakat gitu ya. Pelayan masyarakat, melayani masyarakat. Oke, jadi tidak hanya terbatas penyelenggaraan pemilu atau pilkada, di luar itu pun karena memang perangkat desa, sehingga memang sehari-harinya adalah untuk melayani masyarakat. Ya betul Mas. Oke, Mas Didi ini kalau boleh tahu nih sebelum kita ulas mengenai pemilu dan pilkada 2024, sejak kapan sebenarnya terlibat sebagai penyelenggara di pemilu maupun pilkada Mas Didi? Saya sebagai penyelenggara, Mas, ini untuk pemilu dan pilkada tahun 2019 sudah mengikuti, dan kemarin alhamdulillah karena memang ada jiwa untuk mengabdi, sampaikan di awal itu. Jadi untuk 2024 saya mengikuti lagi dan alhamdulillah kejaring dalam untuk di PPK Kecamatan Gemawang. 2019 langsung dimulai PPK atau PPS dulu atau gimana itu? Langsung PPK. Langsung PPK ya, luar biasa ya. PPK, ya. Divisi apa saat itu 2019? 2019 saya di divisi Parmas Mas. Oh gitu. Iya. Pilkada dan pemilu tetap di itu Parmas, partisipasi masyarakat. Jadi 2018 pilkada, saat itu tergabung di Parmas, kemudian 2019 untuk pemilunya juga kembali di Parmas ya. Kembali lagi. Jadi ini tidak asing dong ya dengan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih sebenarnya ya. Iya, memang asik Mas. Asik ya. Langsung berinteraksi dengan masyarakat langsung karena partisipasi masyarakat ini kita mengajak masyarakat. Dan memang hubungannya seperti ini, dengan masyarakat kita bisa ngobrol dan diskusi tentang pemilu. Dan kemudian di pemilu 2024, Mas Didi sebagai ketua PPK Gemawang ya? Ya, pernah jadi ketua di pemilu dan kemudian barulah di pilkada jadi divisi hukum dan pengawasan. Nah ini jadi pengalamannya cukup banyak ini dibanding teman-teman yang sudah kita hadirkan sebelumnya di studio ini. Mas Didi ini paling komplit, ini sudah pernah jadi Parmas, jadi ketua ngurusi keuangan logistik, juga ngurusi hukum pengawasan. Dari 3 divisi yang pernah dirasakan ini yang paling asik bagi Mas Didi yang mana ini?
Paling nyaman yang mana ini? Sebenarnya semuanya asik, Mas. Karena PPK ini kan hanya 5 anggota dan memang harus 5-5-nya saling bersinergitas. Artinya saat memang kalau bahasa kami saya untuk tupoksi pokoknya itu sunnah dan wajibnya itu bersama-sama. Karena PPK memang tidak punya staf ataupun anggota lainnya, memang membidangi anggota masing-masing. Kita selalu bersinergitas bersama-sama untuk kegiatan apapun yang dilakukan untuk di PPK ini selalu bersama. Kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial. Jadi tidak berarti ketika diamanai di hukum dan pengawasan kemudian tidak peduli sama sekali dengan sosialisasi, dengan data, dengan keuangan yang lainnya, tetap semuanya gotong royong gitu ya. Karena memang tahapan itu kan sudah semuanya diatur dan untuk tahapan yang bersamaan per divisi itu kan jarang sekali bersamaan. Artinya saat ada kegiatan dari contoh mutarlih ataupun pantarlih, saat ada sosialisasi, bahkan di masa kampanye ini kita selalu bersama dan dirembuk bersama juga. Nah ini yang luar biasa untuk membangun organisasi ataupun kerjasama yang harus kompak. Memang diwajibkan kompak seperti itu kan, Mas. Jadi waktunya coklit ya bareng-bareng, ya. Waktunya pembentukan badan ad hoc ya bareng-bareng gitu ya, kampanye, terus logistik juga bareng-bareng semuanya ya. Apalagi sekretariat itu juga jumlahnya terbatas ya. PPK ini hanya 5 orang, kemudian juga didukung oleh sekretariat yang jumlahnya hanya 3 orang ya kan. Betul. Jadi makanya ini kalau tidak bareng-bareng, tidak gotong royong tentu akan sangat berat. Nah, apa yang memotivasi awalnya Mas Didi ini di 2019 kok tergerak untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu dan sampai kemarin ini tetap betah gitu, tetap untuk kembali bertahan menjadi PPK ini? Apa yang memotivasi Mas Didi? Untuk mengawal demokrasi, Mas. Jadi bahwa penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu adalah garda terdepan. Artinya saat kita di depan untuk bagaimana demokrasi ini secara berjalan secara jujur dan adil adalah salah satunya di penyelenggaraan pemilu. Dan ada yang tadi disampaikan, kita mengabdi untuk bangsa dan negara. Bagaimana untuk rakyat, suara rakyat dihargai dan bisa memilih perpindahan pemimpin yang damai, kan seperti itu. Nah, itulah salah satu kenapa saya menjadi PPK dan motivasi yang luar biasa untuk perpindahan pemimpin yang damai, dan alhamdulillah untuk 2 kali di PPK untuk Kemawang kan aman dan lancar semuanya. Alhamdulillah. Baik. Nah, itu salah satu motivasi saya untuk kenapa saya tetap 2 kali kan di pemilu untuk mendaftar di PPK. Baik. Dan menurut pengamatan Mas Didi ini ya, karena sudah 2 kali pemilu dan 2 kali pilkada, apakah memang kemudian perkembangan masyarakat ini semakin positif gitu ya? Artinya pemilu kita semakin baik, demokrasi kita semakin baik, dan khususnya mungkin kondisi masyarakat kita dan di Kemawang, apakah memang dari pemilu ke pemilu terlihat semakin baik, semakin positif gitu? Kalau menurut saya demokrasi khususnya di wilayah Kecamatan Kemawang dan mungkin Kabupaten Temanggung semakin matang, Mas. Bagaimana kita lihat kemarin juga Kabupaten Temanggung mencatat predikat 4 ya untuk partisipasi masyarakat. Itu kan menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin matang untuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kemarin untuk Kecamatan Kemawang sekitar di pemilu dapat 89,95% untuk partisipasi masyarakat. Tinggi ya. Ini untuk kematangan demokrasi. Cuma ada sisi yang untuk demokrasi ini di masyarakat khususnya memang ada yang kurang, Mas. Salah satunya untuk pemilih ataupun masyarakat ini untuk memilih pemimpin rata-rata itu dari figur.
artinya yang terkenal dulu. Dan memang mungkin budaya kita yang untuk membaca itu kurang literasinya, dan kita tidak melihat visi misi itu seperti apa dan kinerjanya seperti apa. Itu menurut saya seperti itu, Mas. Jadi masih bersandar pada popularitas figur gitu ya. Iya. Ini yang masih terbaca di masyarakat seperti itu ya budayanya ya akhirnya. Figur bisa jadi itu ganteng atau dan sebagainya. Populer ya. Nah, mungkin sebelumnya memang public figure dan lain sebagainya. Ini ternyata punya pengaruh besar ya di masyarakat. Untuk di masyarakat. Oke, ini berarti PR kita nih untuk pendidikan pemilih yang lebih ekstra ke depan agar kualitas, rasionalitas dan kecerdasan pemilih kita tercipta jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian karena sudah merasakan 2 kali pemilu dan 2 kali pilkada, tentu Mas Didi bisa mengkomparasi nih. Apa sih sebenarnya yang terasa berbeda sekali di 2024 kemarin dibanding pesta demokrasi sebelumnya, Mas Didi? Untuk perbandingan pemilu 2019 dan 2024, lebih untuk teknisnya lebih enak, Mas. 2004. Dan tidak rumit karena ada beberapa sudah mungkin evaluasi 2019 dan untuk pematangan khususnya untuk yang sudah dilakukan, yaitu ada teknologi secara sistem teknologinya kita menggunakan Sirekap dan itu sangat mempermudah dibandingkan dengan 2019. Cuma memang ada beberapa tantangan yang membuat kita beban pekerjaan, Mas. Apa itu? Beban pekerjaan yang antara pemilu dan pilkada yang memang ini sangat pendek jaraknya dan harus membutuhkan pekerjaan yang luar biasa. Kadang tahapan-tahapan ini sampai bersisiran. Jadi untuk pekerjaan ini, untuk menurut kami dari PPK ini juga sangat beban pekerjaannya luar biasa dan harus fokus di situ, Mas. Oke, jadi di satu sisi dirasakan ada banyak hal yang lebih mudah gitu ya, karena ada perkembangan teknologi juga. Secara teknisnya lebih mudah daripada 2019. Tapi tadi ada tantangan nih karena waktu yang agak berbarengan gitu ya antara tahapan pemilu dan pilkada yang ini membuat fokus penyelenggara harus lebih ekstra gitu ya tadi ya. Hanya kemarin kan pilkada kontraknya 8 bulan ya, Mei sampai Januari itu kan memang membuat pekerjaan yang luar biasa. Oke, baik. Ada nggak cerita menarik nih yang tidak terlupakan dan mungkin bisa dibagi ke kita terkait penyelenggaraan pemilu 2024, Mas Didi, di Gemawang ini khususnya? Sebenarnya tertarik juga terharu, Mas. Oh gitu. Gimana? Kita melihat PPS dan KPPS yang memang berjuang yang luar biasa. Pekerjaan mereka dengan sudah komitmen dari awal, bekerja sampai larut malam, bahkan bukan larut malam lagi, tapi dini hari ya. Dan mereka siap, Mas. Dan kita PPK ini selain karena saya di divisi hukum dan teman-teman tetap kita bareng-bareng, kita pengawasan, monitoring di lapangan, itu juga kita sebagai customer service, Mas. Karena sampai jam 2 malam, jam 3 malam kita masih pegang HP, tidak bagaimana permasalahan-permasalahan bisa terkondisikan dengan teknis seperti itu, Mas. Kalau dibandingkan dengan pilkadanya ini, Mas Didi kemarin merasakan antara pemilu dan pilkada itu seperti apa? Apakah di pilkada jadi lebih ringan pekerjaan atau justru lebih berat atau seperti apa yang dirasakan teman-teman di bawahnya? Kalau secara teknis untuk pemungutan suara lebih mudah, Mas, karena untuk pemilu itu kan 5 banyak yang dipilih ya. Yang banyak ada 5 kartu suara, tapi untuk pilkada itu kan hanya 2 dan alhamdulillah pengalaman dari pemilu ini untuk pilkada lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Hanya tantangannya dari segi waktu tadi ya, karena bersamaan tahapannya pemilu belum selesai, pilkada sudah harus mulai gitu ya. Tinggal itunya. Oke, baik. Nah, kemudian dari segi kesuksesan ini mungkin kita perlu tahu dari Mas Didi yang
menjalani dan merasakan langsung di Ngemawang. Seperti apa nih, kemudian sesukses apa sih pemilu dan pilkada di Ngemawang kemarin gitu? Indikator apa saja mungkin bisa dibagi ke kita nih suksesnya pemilu dan pilkada di sana? Indikator jelas Mas, tentang bagaimana masyarakat ini menggunakan hak pilihnya ataupun partisipasi masyarakat itu untuk pemilu itu luar biasa. Tadi saya sampaikan 89, sekian persen. Cuma pilkada ini menurun, agak menurun. Tapi enggak, semua turun itu. Turun. Ada beberapa faktor kemungkinan karena memang dengan geografis Ngemawang itu kan lumayan Mas, dan pengurangan TPS juga. Mungkin ada beberapa yang jompo ataupun tidak mau memberikan hak suaranya walaupun dari penyelenggara ini sudah kita usahakan. Nah, itu untuk kesuksesannya. Dan untuk dari segi teknis dari teman-teman PPS, KPPS, alhamdulillah di TPS itu berjalan aman dan lancar. Kalau permasalahan ya sedikit-sedikit bisa diatasi lah Mas. Dengan tadi sampaikan kita menjadi customer service gitu. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Ngemawang khususnya tidak ada yang permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Baik. Khususnya terkait tugas divisi hukum nih. Apakah tidak ada sengketa sama sekali dari yang lokusnya ada di Ngemawang dan juga mungkin pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara di Ngemawang tidak ada sama sekali ya kemarin ya? Alhamdulillah untuk kode etik di penyelenggaraan aman juga Mas. Tidak ada yang melanggar kode etik karena kita dari awal sudah kita sampaikan dan mewanti-wanti. Dan alhamdulillah juga kan saat rekrutmen dari KPU juga sudah ada siaga itu meminimalisir untuk yang teman-teman dari KPPS ataupun yang akan menjadi KPPS jangan sampai ada yang di partai politik itu. Jadi ini sudah satu poin khusus untuk minimalisir netralitas ataupun tentang kode etik. Oke, sengketa tadi juga aman ya, tidak terjadi. Alhamdulillahnya. Oke, baik. Nah ini apa yang kemudian diupayakan oleh Mas Didik di awal gitu sehingga hasilnya bisa sebaik itu gitu ya, khususnya ini tadi untuk teman-teman penyelenggara PPS, KPPS, apa yang diupayakan Mas Didik sebagai upaya preventif karena tentu kita kan harus mengutamakan pencegahan kan ya, sehingga teman-teman ini patuh memahami benar aturan, tidak melanggarnya gitu. Ya, yang pertama dari personel pribadi PPK dulu. Kita juga patuh dengan arahan dari KPU. Nah, kita bareng-bareng dari PPK bagaimana kita mematuhi aturan tentang apa yang kita laksanakan dari KPU dan kita sampaikan ke PPS. Salah satunya adalah Bintek tentang kode etik dan larangannya. Bahkan kita sampaikan bahaya melanggar tentang kode etik ataupun netralitas. Kita sampaikan melalui bintek-bintek. Dan kita juga ada monitoring ke PPS ataupun KPPS walaupun tidak mencakup semua Mas. Kita sampaikan juga ke PPS bahwa monitoring secara lapangan ataupun secara internal harus supervisi ini selalu dilakukan dan selalu sampaikan bahwa kode etik ataupun netralitas ini wajib hukumnya untuk KPPS maupun PPS. Jadi di sini ada kolaborasi dari keteladanan yang ditunjukkan oleh teman-teman PPK, juga pesan yang terus-menerus disampaikan ya ke teman-teman PPS maupun KPPS ini yang kemudian efektif kemudian menciptakan tadi kondisi yang tidak ada pelanggaran sama sekali, teman-teman bisa mengerjakan tugas juga dengan baik gitu ya. Walaupun kita sadari kalau ada Bintek ini Mas, pengalaman itu memang dari 5 divisi itu selalu menyampaikan, walaupun nanti dalam tahapan fokusnya apa, tapi dari ke-5 PPK ini selalu menyampaikan dengan tugas masing-masing, termasuk saya di divisi hukum saat itu kita sampaikan tentang kode etik, tentang aturan, tentang pengawasan dan sebagainya. Walaupun hanya mungkin
sedikit-sedikit tapi istiqomah. Sedikit tapi istiqomah, ini menarik ini nih quotes-nya nih. Oke, nah berbicara tentang pengawasan, kita punya mitra ya kan? Kita punya Bawaslu, kalau di tingkat PPK ada rekan-rekan Panwascam. Nah, erat kaitannya pasti nih divisi hukum dengan Panwascam. Kolaborasinya seperti apa yang dibangun di Gemawang sana? Ya Mas, untuk Panwascam memang saat kita awal kita dilantik, kita bisa bertemu dengan Panwascam, kita satukan persepsi Mas, duduk bareng, bagaimana bahwa kita itu punya satu tujuan, yaitu mensukseskan pemilu dan pilkada untuk yang secara jurdil dan aman dan damai, khususnya di Kecamatan Gemawang. Maka ada beberapa komitmen yang selalu kita bersama-sama kita bahas, termasuk koordinasi tahapan demi tahapan apapun, dari pemutahiran data, dari masa kampanye dan sebagainya. Dan selalu kita duduk bareng saat ada aturan yang mungkin berbeda antara aturan dari KPU ataupun dari aturan dari Bawaslu. Nah, untuk penyamaan kita selalu duduk bersama dan kita diskusi bersama bagaimana untuk kesamaan ini nanti tidak melebar di lapangan. Karena saat nanti persepsi Panwascam dan PPK ini kok beda, maka akan beda juga di PPS ataupun di PKD ya, di PKD untuk yang di kelas desa. Lalu ada juga kita selalu bisa kolaborasi bareng-bareng saat masa tenang ataupun penertiban APK. Nah, itu salah satu kita selalu koordinasi, dan penyesuaian yang paling riskan ini di DPT ya. Nah, kita saat ada DPT kita duduk bersama bagaimana kita sandingkan untuk pemilih ini jangan sampai dengan komitmen bareng-bareng, jangan sampai ada masyarakat yang hak pilihnya itu sampai tidak tersampaikan. Nah, ini kita sandingkan. Walaupun ya ada sedikit-sedikit yang tidak sama, itu lumrah. Karena harusnya seperti itu, Mas. Cuma kita bisa selesaikan, duduk bareng, dan hasilnya alhamdulillah berjalan lancar, damai dan aman dengan Panwascam kecamatan. Oke. Jadi selalu terbangun komunikasi yang baik ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan tadi salah persepsi. Nah, ini yang paling sering muncul di daerah lain ini kan gesekan antara PPS dan PKD ini. Mungkin kalau PPK dan Panwascam duduk barengnya gampang gitu ya, tapi kalau di bawah ini lebih sering terjadi gesekan, beda persepsi dan lain sebagainya yang tadi dijelaskan Mas Didi. Gimana kiatnya supaya di Gemawang ini kemudian kemarin PPS dan PKD-nya pun harmonis gitu, selaras gitu, gimana kiatnya? Ya, memang sebelum kita sampaikan ke PPS, kita selalu rapat koordinasi untuk di PPK, khususnya juga Panwascam, bahwa suksesnya pemilu atau pilkada di tingkat desa adalah PPS dan PKD ini. Maka ini jangan sampai ada gesekan-gesekan. Salah satunya kita sampaikan saat kita Bintek, kadang kita undang juga PKD. Ada beberapa kita undang untuk menyelaraskan persepsi aturan yang ada. Dan kita sampaikan ke PPS harus ada koordinasi internal antara PPS dan PKD di masing-masing desa. Dengan tahapan-tahapan selalu disampaikan dan bareng-bareng. Dan kita yang juga kita tekankan lagi bagaimana sistem kerja lapangan bahwa jangan sampai anti dengan kritik dari PKD, ataupun PKD menemukan temuan, maka kita sampaikan pada PPS harus langsung ditindaklanjuti dan meminta saran harus seperti apa secara aturan yang ada. Dan kita sampaikan juga bagaimana mitigasi masalah, mohon duduk bersama dengan PKD, karena saat pemungutan suara masalah yang belum ada di
pikiran biasanya muncul. Nah, ini mitigasi. Nah, 3 poin itu kita sampaikan untuk bareng-bareng bagaimana bisa kerjakan. Insya Allah kalau ada masalah tidak terlalu parah gitu. Dan alhamdulillah juga dilaksanakan. Ya, gesekan-gesekan sedikit tentang aturan biasanya, Mas. Nah, kalau di lapangan biasanya langsung bisa diteratasi seperti itu. Baik. Jadi tadi membangun kesadaran ya dari teman-teman PPS mengenai adanya perbedaan tugas memang antara PPS dan PKD yang harus dimengerti kedua belah pihak gitu ya. Dan terakhir ini menarik tadi disampaikan terkait mungkin ada perbedaan tafsir juga terkait regulasi gitu ya. Betul. Dan ini memang karena kita juga punya regulasi masing-masing. Kita punya PKPU, teman-teman di sana punya Perbawaslu. Ini yang kadang memang perlu duduk bareng tadi untuk menyamakan persepsi. Oke, baik. Dan ini tadi kita dengarkan dari awal sampai akhir ini kayaknya bagus semua gitu kan ya. Gemawang memang berarti tidak ada kendala sama sekali, tidak ada hambatan yang dirasakan. Yang ini jadi catatan-catatan evaluasi teman-teman untuk ke depan agar bisa lebih baik. Tidak ada sama sekali kendala yang dirasakan. Ada, Mas. Oh gitu ya. Tetap ada hambatan itu. Apa yang ditemui dan akhirnya ketemu nih pemecahan masalahnya walaupun seperti itu. Salah satunya hambatan itu berkaitan dengan ini, Mas. Memang rekrutmen KPPS yang terlalu mepet. Hanya di pilkada ya, ini. Di pilkada, pilkada ataupun pemilu, Mas. Artinya kalau terlalu mepet KPPS ini kita menyampaikan untuk secara teknis itu kurang tersampaikan semua. Artinya karena SDM ini, Mas, SDM ini kan masing-masing. SDM itu kan beda-beda, apalagi KPPS itu kan 7 orang. Dan beberapa bintek itu kadang tidak semuanya hadir. Kadang hanya perwakilan dari 2 ataupun 3. Nah, ini menjadi kendala untuk secara teknis berjalan sangat lancar ataupun secara SDM mengetahui semuanya. Dan memang SDM ini sangat penting, ataupun saat rekrutmen agak panjang, maka persepsi dari 7 KPPS ini mengetahui semua tupoksinya. Bukan hanya saya Jagatinta sudah itu, rata-rata seperti itu. Nah, kalau tidak mepet kita sampaikan bahwa yang Jagatinta itu juga tahu bagaimana tupoksinya ketua, KPPS 2 dan 3. Nah, ini itu menjadi kendala sendiri, Mas. Saat kita teknis, alhamdulillah lancar, walaupun tapi memang harus ekstra, itu hambatan yang luar biasa. Yang menjadi terakhir ini yang kendala yang bikin lumayan luar biasa ya di divisi hukum ini, Mas. Biasanya kita hanya berfokus pada teknis, tapi tentang hukum, aturan, dan pengawasan ini jadi celah nanti paling belakang kalau ada masalah baru dibuka. Nah, ini permasalahannya, mohon kalau bisa kita sampaikan untuk rekrutmen KPPS ini agak panjang. Agak panjang, Mas. Tidak untuk nanti kita bareng-bareng untuk menyampaikan semua di divisi ini tersampaikan semua. Baik. Dan geografis juga, Mas, untuk Gemawang ini. Ya, kita tahu cukup sulit aksesnya di beberapa titik. Ya, itu hambatan yang luar biasa. Dan hambatan lagi ada, Mas. Ini kan kalau untuk hukum itu kan memang anggarannya sedikit. Nah, ini untuk kita menyampaikan informasi itu jadi memang kurang luas. Dan kita sampaikan dengan media lewat WhatsApp, PKPU, contohnya kita share, itu rata-rata lebih mementingkan teknis dulu daripada membaca hukum itu. Jadi ini memang jadi PR yang luar biasa tentang membaca ini. Itu hambatan kita, Mas. Baik, itu catatan-catatan yang ditemui oleh Mas Didik dan kawan-kawan ya. Artinya secara umum memang tadi alhamdulillah berjalan baik, sukses di Gemawang. Tapi ada sedikit catatan yang mungkin ini bisa jadi evaluasi bersama untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lebih baik ke depannya gitu ya. Tadi pertama tentang rekrutmen, ini artinya
mungkin masukan dari Mas Didi untuk sistem di mana mudah-mudahan ke depan tahapannya terkait perekrutan SDM ini bisa lebih longgar waktunya gitu ya, sehingga persiapannya bisa lebih matang. Tadi tercipta pemahaman yang seperti teman-teman PPK. Jadi KPPS ini saling paham tugas satu sama lain dan bergotong royong dengan optimal gitu ya. Betul. Dan terakhir tadi soal anggaran gitu ya. Ya ini mudah-mudahan akan didengarkan oleh para pengampu kebijakan. Ini mudah-mudahan aspirasi dari teman-teman di kecamatan ini, mudah-mudahan ke depan anggaran untuk divisi-divisi seperti hukum ini juga bisa lebih optimal lagi gitu ya, sehingga bergerak bisa lebih banyak. Ya, ini yang hari ini memang kita harus pintar-pintar mengolah kegiatan. Kalau kita hari ini juga sama di KPU memperbanyak forum-forum daring gitu ya Mas Didi. Jadi walaupun mungkin dari segi anggaran kita terbatas, tapi kita tetap mencoba bergerak optimal. Penyampaian informasi bisa melalui daring, bisa YouTube seperti ini, bisa Zoom dan lain sebagainya. Ya ini nanti kita akan doakan bersama di pemilu mendatang semuanya bisa lebih baik lagi. Baik, terakhir mungkin Mas Didi, harapan ke depan baik untuk Gemawang sendiri, untuk daerah kita nih yang sekarang sudah masuk ke era yang baru dengan pemimpin-pemimpin yang baru, baik di eksekutif maupun legislatif, maupun untuk negara kita. Mungkin Mas Didi punya harapan apa ke depan? Silakan bisa disampaikan. Untuk harapan khususnya untuk penyelenggaraan Mas, jadi untuk penyelenggaraan demokrasi semoga untuk lebih baik lagi dengan kebijakan di atas Mas. Untuk bagaimana pekerjaan di PPK khususnya di penyelenggaraan itu jangan sampai seperti kemarin seperti double pekerjaan. Itu bisa di tahapan-tahapannya lebih luas lagi karena ini bersangkutan dengan suksesnya. Artinya saat tidak terbebani pekerjaan yang luar biasa, walaupun kita sebagai PPK penyelenggara itu harus siapkan gitu, seperti itu memang arahan dari KPU RI sampai KPU provinsi walaupun juga kabupaten. Kita juga siap sebagai PPK, cuma tahapan-tahapan ini kegiatan yang nantinya berkaitan dengan evaluasi 2024 tadi saya sampaikan agar pekerjaan penyelenggara ini tidak beriris-irisan, artinya dengan tahapan-tahapan yang terkondisikan. Artinya nanti untuk kesehatan para penyelenggaraan ini, walaupun kemarin ada sedikit di Kemiriawa juga ada yang meninggal Mas, itu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada KPU yang sudah mengusahakan dan mendapat santunan itu Mas. Dan lagi harapannya untuk anggaran mungkin untuk di divisi hukum ditambah itu. Gitu ya. Kita masih karena memang aturan ini menjadi penting untuk mengetahui setiap tahapan ataupun melakukan kegiatan di penyelenggaraan. Oke. Itu harapan kami Mas untuk di divisi hukum ya. Ya baik. Ya memang itu penting ya. Nanti kita mudah-mudahan kita bisa realisasikan nanti anggaran yang lebih baik dan merata untuk semua divisi di penyelenggaraan pemilu berikutnya. Baik, terima kasih Mas Didi Triyono atas rawuhnya di Obsesi. Dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa undang lagi Mas Didi untuk bincang-bincang bersama kami di sini. Siap Tidak Mas. Kapok ya, masih akan daftar lagi kan di Badan Etok berikutnya? Insya Allah Mas, masih semangat. Masih semangat dengan pengalaman yang disampaikan bagaimana kita mengetahui cara manajemen logistik, manajemen di pemilihan ini luar biasa Mas. Kalau bahasa kita memang ada yang ganjal saat kok tidak mengikuti di penyelenggaraan ini. Rata-rata seperti itu dari teman-teman. Oke, baik.
Terima kasih sekali lagi Mas Didi, dan juga terima kasih untuk para teman pemilih semua yang sudah membersamai kami menyaksikan podcast kali ini. Dan jangan lupa kita akan terus hadir untuk memberikan informasi yang menarik dan terupdate untuk Anda semuanya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, dan share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari podcast KPU Kabupaten Temanggung. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.